Dari dulu memang pingin ada cita-cita seperti itu, kemudian bisa perlahan-perlahan tercapai gitu. Kalau menurut saya sendiri sih, ya itu kebanggaan lah ya. Tapi tantangan terbesarnya apa, Mas Kevin kira-kira? Tantangan terbesarnya sih Detikers, kali ini kita terbang jauh ke Jerman, ke Berlin tepatnya, untuk ngobrol-ngobrol sama salah satu orang Indonesia yang bekerja di Tesla Jerman tepatnya. Mas Kevin, apa kabarnya? sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mas Kevin, udah luangin waktu buat Detikcom. Sama-sama. Mas, kita sebelum ngobrol lebih lanjut soal tren mobil listrik segala macam, sebenarnya Mas Kevin sendiri ini udah di Jerman sejak tahun berapa, Mas? Saya pertama kali datang untuk memutuskan kuliah di Jerman itu sekitar tahun 2016, bulan Januari, iya. Berarti per 2023 ini udah 6-7 tahun ya, kurang lebih ya, 7 tahun ya. Wow, dan dari awal kesini tuh memutuskan untuk kuliah lalu berkarir di sini atau gimana rencana awalnya? Rencana awal sih pinginnya kuliah aja ya, S1, S2, terus pulang gitu. Tapi setelah lama di sini kok rasanya pingin coba dulu berkarir di sini sekitar, ya paling kita ambil 5 tahun lah. Setelah lulus kuliah berkarir di sini dulu, nanti baru balik ke Indo. Oh, siap. Dan di Indonesia sendiri, Mas Kevin dari mana asalnya? Dari kota mana atau dari SMA mana kah, bisa ceritain? Saya sendiri lahirnya di Jember karena ayah saya asal sana. Kemudian langsung dibawa ke Surabaya. Jadi dari kecil sampai besar di Surabaya. Lalu SD, SMP, SMA pun di Surabaya berarti ya? Iya, dulu SD, SMP di Alikma Surabaya, terus SMA sempat di sekolah di swasta, di internasional, Sekolah Ciputra, kemudian saya pindah ke SMA 1 di Sidoarjo. Jadi lebih ke luar kota sedikit. Gimana rasanya dari SMA di Sidoarjo, lalu pindah ke sini, awalnya ngerasain gagap budaya dulu kah, gagap pendidikan dulu kah, sampai akhirnya kuliah di sini dengan serius gitu? Ya di sini sih mungkin awal-awal kita rada culture shock ya, karena budaya kita kan memang beda gitu sama orang Eropa. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kita bisa mengimbanginya, bisa menghargai apa yang mereka ambil keputusannya. Nah, kalau di sini kuliah jurusan apa, Vin? Dan di kampus mana tuh, Mas Kevin? Kuliah sekarang ambil S2 di Technische Hochschule Brandenburg. Saya sekitar 45 menit lah dari kota Berlin. Kota Berlin. Ya. S1-nya di situ juga? S1-nya di situ juga. Kevin ambil energi efisien untuk master, dan S1-nya ambil teknik industri. Lebih fokus ke elektroteknik. Oke. Sebenarnya agak sejalan juga ya dengan pathway-nya ke berkarir sekarang di perusahaan mobil listrik ya. Tapi sebelum kita ngebahas itu juga, Kevin sendiri dengan otomotif seberapa deket nih? Maksudnya seberapa cinta terhadap dunia otomotif? Apa dari kecil emang ngikutin mungkin F1, MotoGP, terus juga punya mobil impian segala macam, tapi seberapa dekat sama dunia otomotif? Kalau untuk ke dunia otomotif sendiri sih dari awal memang memilih kenapa kuliah di Jerman, karena dulu punya cita-cita pengen kerja di pabrik otomotif gitu. Karena Jerman sendiri kan terkenal otomotifnya ya, ada Daimler, ada VW, ada Audi, Porsche. Dari dulu memang pingin ada cita-cita seperti itu, kemudian bisa perlahan-perlahan tercapai gitu. Dan kita dulu waktu di Indo kecil suka berandai-andai, wah kapan gitu bisa punya mobil ini, dan selalu mengikuti perkembangan otomotif lah di Indo. Setiap tahunnya ada regenerasi, tipe-tipe model baru datang gitu. Kalau di Indonesia sendiri mobil sehari-hari apa, Vin? Saya pakai Nissan X-Trail. Nissan X-Trail ya. Kalau di Jerman? Kalau di Jerman ya kadang kita ambil mobil dari perusahaan, pakai Tesla sendiri karena gratis ya. Terus kadang ya pakai car sharing, ada VW. Tapi Berlin salah satu kota dengan transportasi umum terbaik di dunia sih. Jadi naik umum di Berlin pun menyenangkan ya. Oke. Nah, lalu awal mula dari 2016 datang ke Jerman, kuliah,
lulus langsung fresh grade-nya ke Tesla kah atau sempat coba ke perusahaan-perusahaan otomotif lain? Dulu waktu saya kelar sekolah bahasa 1 tahun itu ada gap sebelum masuk kuliah sekitar 2 bulan itu saya manfaatkan magang di Daimler. Di situ saya kerja menangani mobil model A dan model B untuk Mercedes ya di kota Karlsruhe. Selama 1 bulan. Magang di sana di production line bener-bener terjun ya karena masih baru gitu ya datang jadi ya kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya lah. Dari Daimler lalu kuliah lalu langsung lulus kuliah kemarin langsung ke Tesla ini berarti? Iya lulus kuliah 1 lalu jadi waktu saya masuk ke Tesla itu saya juga lagi jalan S2 semester 1. Kebetulan waktu di Tesla udah diumumin keterima kan. Jadi ya kita tetap jalan juga kuliahnya gitu. Jadi beriringan. Nanti sekarang sambil kerja di Tesla sambil kuliah juga. Kuliah energi tadi ya di Iya, energi efisien teknik. Oke. Di Tesla udah berapa lama berarti sampai sekarang? Saya masuk waktu itu 16 Mei 2022. Sampai sekarang ya hampir setahun lah. Hampir setahun ya. Per hari ini kita ngetek ya. Iya. Wow, dan gimana keseruannya Mas Kevin kerja di Tesla, perusahaan mobil listrik yang salah satu paling beken lah ya saat ini di dunia ya? Kalau menurut saya sendiri sih ya itu kebanggaan lah ya. Dan senangnya kita juga bisa menginspirasi banyak orang untuk datang juga gitu. Ada nih orang Indonesia, ayo dong kita banyakin lagi nih kuotanya orang Indonesia untuk kerja di Tesla gitu. Dan sana kita kerja juga sama orang Amerika, tenaga ahli dari India juga banyak karena itu perusahaan global ya. Jadi ada juga dari China juga. Jadi lumayan menyenangkan ya. Tapi tantangan terbesarnya apa Mas Kevin kira-kira? Tantangan terbesarnya sih biasanya di komunikasi ya, karena belum tentu orang yang kerja di Tesla Berlin sendiri itu, yang terutama yang di bagian production line ya, itu mereka hanya bisa bahasa Jerman aja. Jadi ketika waktu itu ada suatu project dengan mereka, sedangkan tim kita dari Amerika dia nggak bisa pakai bahasa Jerman. Jadi ya kadang kita harus cari juga nih siapa yang bisa bahasa Inggris sama bahasa Jerman ya untuk mentranslatekan itu. Nah, untungnya saya juga bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris masih aman. Tapi untuk orang-orang yang komunikasinya nggak bisa bahasa Jerman tapi bisa bahasa Inggris ya itulah terbatas ya. Ya itu salah satu kesulitan kerja di multinational company ya. Tapi kalau di Tesla sendiri per masuk posisinya apa Mas Kevin? Kalau waktu itu masuk saya melalui jalur production associate. Tapi di dalam sana saya langsung diminta tolong untuk membuka grup baru bersama beberapa teman yang ada kualifikasi khusus, udah dapat sertifikat bachelor gitu ya, untuk menjalankan di divisi produksi juga, tapi sebagai junior production engineer di sana. Setelah berjalan beberapa bulan, kemudian peraturan perusahaan kayak dia mulai merubahnya, bukan namanya lagi junior production engineer tapi jadi associate engineer. Nah, tapi saya udah lelah di production, saya mencoba hal lain. Sekarang saya pindah di bidang quality, di supplier quality assurance. Sekarang tuh berarti supplier quality assurance ya? Di situ. Berarti sempat nyobain juga dalam tanda kutip memproduksi mobil Tesla sendiri ya Mas Kevin ya? Ya, saya dulu di training untuk menangani gimana caranya nge-build terus mengatur tim dengan teman-teman di production line sendiri kan. Belajar dari station 1 sampai station 200 itu kita kuasai semua. Itu juga mentraini orang-orang baru juga kan yang baru datang. Mentraini
gimana mereka bekerja yang benar di stasiun itu, mengikuti work instruction yang udah kita buat gitu. Kita mentorin mereka. Ya. Berarti kalau sekarang sih kerjanya lebih ke yang quality check, udah nggak lagi si production tadi ya? Iya, lebih ke quality sekarang. Jadi kalau ada supplier mengirim barang yang kurang cocok atau yang cacat produksi, itu kita segera komplain dan melakukan take action. Iya. Dan sebenarnya kalau dari ngelihat tadi cerita multination banget ya, berarti chance untuk Indonesia sebenarnya besar juga Mas Kevin ya, untuk bisa kerja bareng di Tesla itu ya? Iya sih, karena itu masih baru juga kan di sini. Perusahaan juga pastinya selalu merekrut orang-orang baru. Dan ini pabriknya masih belum ada 2 tahun, jadi mereka masih tetap terus nge-hire orang-orang baru. Jadi kalau ada orang udah punya kualifikasi tertentu, punya pengalaman tertentu, pengen mendaftar, pasti kemungkinan chance-nya keterima itu besar, karena itu masih perusahaan baru di sini gitu. Siap. Dan tanpa memandang berbagai latar belakang orang dari berbagai negara ya, Indonesia pun salah satu yang kepake gitu ya Mas Kevin ya, kurang lebih ya? Untuk saat ini orang Indonesia sendiri di Tesla Jerman ini ada sekitar 5 orang lah. Oh, di Tesla Jerman ya? Iya, untuk sekarang. Bisa kasih tahu nggak Mas Kevin? Itu di berbagai posisi apa aja? Saya punya teman satu di bidang recruiting, itu satu kampus juga dengan saya. Terus ada lagi di bidang purchasing, terus ada lagi di bidang product audit, terus ada lagi di bidang quality, saya sendiri. Ya itu aja sih. Wow, jadi lumayan seru ya, banyak orang Indonesia yang kerja di Tesla sendiri ya. Dan ternyata ada orang recruiting juga, berarti kayaknya Mas chance-nya itu lebih besar lagi ya orang Indonesia. Oke. Nah kalau Mas Kevin sendiri nih, pandangannya terhadap sebelum ke Tesla, pandangannya terhadap mobil listrik sendiri itu kayak apa sih? Ya kalau melihat infrastrukturnya di Jerman sendiri tuh ya, itu udah sangat mendukung sih, karena dia kan tidak menggunakan energi batu bara seperti di Indo kan. Ya mungkin masih pakai batu bara, mungkin nggak sebesar di Indo lah. Kita memanfaatkan energi terbarukan seperti solar panel, wind energy. Jadi kalau kita di Eropa ini membangun kultur untuk menghidupkan mobil listrik atau motor-motor listrik itu ya cocok lah, karena nggak menggunakan batu bara gitu. Beda sama kayak di Indonesia. Untuk sementara kan Indonesia masih fokus listriknya dari batu bara kan. Jadi kalau untuk menghidupkan EV itu menurut saya masih kurang cocok sih. Iya. EV itu buat yang nggak tahu electric vehicle ya. Iya. Nah kalau di Indonesia itu kan ya, yang saya tahu sekarang tuh banyak juga beberapa keuntungan lah menggunakan mobil listrik ya. Selain kayak kalau di Jakarta bebas ganjil genap, terus juga pajaknya dalam tanda kutip lebih terjangkau gitu ya. Kalau di Eropa sendiri ada nggak sih kayak gitu-gitu Mas Kevin? Kayak kemudahan misalnya charging gratis atau charging port udah banyak? Kalau diskon mungkin di beberapa negara pasti ada ya, tapi saya kurang tahu tentang itu. Tapi kalau di Jerman sendiri masalah charging port gratis tuh ada, di provide sama Teslanya. Jadi di setiap autobahn jarak sekitar 20 km, 15 km itu ada Tesla Supercharge. Jadi itu di rest area berarti ya? Iya, di rest area. Jadi itu pengguna Tesla bisa menggunakan itu untuk saat ini masih gratis. Jadi mungkin 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan pasti akan berbayar sih, tapi nggak tahu sampai kapan itu gratisnya. Untuk saat ini masih gratis. Wow, berarti salah satu sumber daya utamanya itu digratiskan ya sama Tesla ya, kayak bensin cuma-cuma berarti itu sebenarnya ya. Iya benar. Tapi ya gitu, sekarang harga listrik di Jerman naik gitu. Iya. Wow. Naik banget. Ya mungkin gara-gara itu juga. Gara-gara ramainya penggunaan mobil listrik ya. Iya. Tapi kalau kita balik lagi mungkin udah menjelang akhir pertanyaan lah, Mas Kevin, berarti ngelihat kualifikasi yang saat ini anak Indonesia udah pada keren-keren buat bikin atau terlibat dalam industri mobil listrik global gitu ya. Berarti chance untuk Indonesia punya perusahaan sendiri mobil listrik yang disupport sama masyarakat lokal itu, pemuda-pemuda Indonesia pun ada ya chance-nya ya. Kalau menurut saya sendiri sih ada lah.
karena di Jerman sendiri itu adalah mahasiswa Indonesia terbanyak lah se-Eropa. Untuk UK, Jerman masih lebih banyak mahasiswa Indonesianya. Jadi kita pasti ada lah untuk chance masuk ke perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla atau Amazon atau Google. Itu untuk orang-orang Indo sendiri pasti ada lah chance-nya. Dan chance untuk mereka kembali ke Indonesia terus ngebikin perusahaan otomotif sendiri, listrik sendiri pun Mungkin besar ya. Bisa. Tinggal kesiapannya aja ya. Dibantu melalui program pemerintah mungkin.